so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran informatika kelas 8. Hari ini Bapak akan melanjutkan mengenai Microsoft Excel. Materinya sekarang adalah tentang rumus logika. Hari ini Bapak akan menerangkan tentang rumus logika yang sederhana terlebih dahulu. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Pada desktop kalian, klik 2 kali. Oke. Sekarang kita mulai buka data yang kemarin kalau 2007 itu ada di Office button. Kalau misalnya di 2010 itu ada di file ya, kemudian open ya, atau di sebelah pinggir ada recent document. Itu kalian pilih data yang akan kalian pakai, kemudian klik. Nah, di sini ya sudah ada data. Oke. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang rumus teks ya, rumus teks yaitu rumus yang menggabungkan isi dari sel atau kolom yang berupa atau jenis datanya berupa teks ya, seperti tempat lahir dengan tanggal lahir. Misalkan di sini Sukabumi, di sini tanggal lahirnya berapa, kita gabungkan dengan rumus teks ya, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang rumus matematika dasar, yaitu rumus yang menggunakan operasi dasar matematika. Ya, seperti di sini ada penjumlahan, di sini ada 2 ya. Ada 2 contohnya, Pak, ada 2. Iya, Bapak terangkan di sini secara manual. Secara manual itu kita mengisi rumus matematika dasar tersebut dengan mengetik satu persatu isi dari sel tersebut atau kolom maupun baris tersebut ya. Misalkan ini berupa dari kolom H7 di sini sampai dengan K7 ya, berarti I7, J7 dengan K7. Kita jumlahkan satu-satu. Ya, itu secara manual. Atau kalian memakai yang namanya rumus ya. Rumus Microsoft Excel untuk penjumlahan yaitu sum ya. Penulisannya sama dengan sum, penjumlahkan dari data sel H7 sampai dengan K7 atau dari H7 titik 2 itu sampai dengan K7, kemudian kurung tutup. Dia akan otomatis menjumlahkan. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada, nah kemudian untuk yang kedua itu adalah rata-rata nilai. Rata-rata nilai itu membagi. Di sini juga ada 2, Bapak kasih contoh 2 ya. Pertama ini secara manual, dan yang kedua itu secara memakai rumus. Untuk secara manual, Bapak menggunakan rumus sama dengan hasil dari penjumlahan M7 ya, ini M7 dibagi berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi dibagi 4. Jadi M7 per 4. Ya, dibagi 4. Nah, sekarang yang memakai untuk rumus. Untuk memakai rumus, ya, ini untuk mencari rata-rata itu adalah average. Sekali lagi, untuk mencari rata-rata yaitu average. Rumusnya sama dengan average dalam kurung. Dia mencari rata-rata dari mana? Dari data H7 sampai dengan K7. Oke, ya.
dia akan otomatis mencari rata-rata. Nah, itu adalah rumus matematika dasar. Sekarang ada lagi yang namanya rumus logika. Oke, rumus logika yaitu rumus ya yang tidak memakai perhitungan dasar matematika. Dia mencari suatu kondisi pada sel. Ya, contoh dasarnya kita akan mencari rumus logika yang paling dasar dulu. Apa itu yang paling dasar? Kita coba lihat. Kita pertama buat dulu. Untuk ke bawah itu apa? Kolom atau baris? Ya. Yang untuk ke bawah itu kita mencoba membuat yaitu namanya satu baris untuk ke bawah ya. Insert. Oke, dia akan otomatis ke bawah. Sekali lagi. Insert lagi. Oke. Nah, kita buat apa namanya? Nah, untuk contoh rumus logika dasar yang pertama kita akan mencari maksimum atau tertinggi, tertinggi ya, nilai tertinggi. Dan satu lagi yang paling berlawanan dengan tertinggi yaitu nilai terendah. Arti dari kata tertinggi yaitu terendah. Ya. Kita akan mencari nilai tertinggi ya dari data H7 sampai K7 ya. Dan nilai terendah. Ya. Dia akan mencari otomatis mana yang tertinggi, mana yang terendah. Ya. Cukup gampang. Kalian klik aja ya, auto zoom ya, arahkan ke sini dulu ke selnya, sel P7, kemudian auto zoom. Oke. Kemudian di sini ada max. Ya, max ya. Kemudian kita menilai H7 ya sampai dengan K7. Oke. Kalau sudah tinggal enter. Nah, lihat di sini dia adalah hasilnya nilai tertinggi dari nilai Amri Yusman ya, perorangan Amri Yusman yaitu 80. Betul tidak? Betul. Dia mencari suatu kondisi ya, perintah apa? Misalkan yang tertinggi. Oke. Kemudian yang terendah. Untuk terendah ya, kalian sama klik ya auto sum. Untuk terendah itu adalah rumusnya min, yaitu minimal ya, H7 sampai dengan K7 ya. Kita cari batasan dulu sampai mana. Oke, kemudian enter. Nah, ini untuk nilai terendahnya adalah 70. Oke, betul ya. Nah, kalau sudah di sini ini gampang, kalian tinggal tarik ke bawah, arahkan kursor mouse-nya ke bagian kanan bawah. Set. Nah, sampai berubah menjadi plus kecil. Ya, kemudian kalian tekan, kemudian sambil tekan kalian tarik sampai ke bawah. Tekan ke bawah. Oke, ya. Kita lakukan tersebut juga dengan nilai terendah. Arahkan ke kursor bagian bawah, kemudian tekan, kemudian tarik lagi ke bawah. Oke. Nah, ini mencari rumus logika sederhana tertinggi dan terendah secara apa? Horizontal atau ke pinggir atau secara kolom, mencari secara kolom, ya.
Bagaimana Pak secara vertikal atau secara ke bawah atau secara baris? Bisa. Oke. Kita di sini ketik aja, misalkan di sini rata-rata nilai kita tambahkan lagi 2 kolom. Set ke bawah, oke. Kita di sini misalkan rata-rata nilai ganti menjadi nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Oke, di sini kita tentukan untuk tertinggi ya. Sama dengan, kalian bisa juga mengetik langsung sama dengan apa nilai yang tertinggi, yaitu maksimal. Oke. Dalam kurung dari mana? Kita lihat patokannya. Dari H7 ya. Di sini sampai dengan titik 2 H berapa? Kita lihat di sini sampai H ya. Di sini, lihatnya di sini ya, bukan dari nomor urut. Lihatnya dari sini, yaitu dari 44. H44. Kemudian kurung tutup. Kemudian nah di sini lihat ada garis biru ya. Nah, itu udah mencapai atau cakupan area yang akan dijadikan patokan ya untuk rumus tersebut. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada nilai tertingginya untuk mata pelajaran matematika, yaitu 81. Oke, ngerti ya? Kemudian tinggal arahkan ke kanan bawah, kemudian tarik sambil ditekan, tarik ke pinggir. Dia akan otomatis mencari tertinggi. Nah, di situ. No. Ya, ini nilai tertinggi, nilai matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris. Ya, otomatis dia akan mencari. Kemudian setelah tertinggi ada lagi yaitu terendah. Ya. Apa rumusnya untuk terendah? Yaitu sama dengan minimal. Oke. Kemudian pakai tanda kurung dari H berapa? H berapa ini sini? Dari H7. Di sini lihat ya, dari H7. Dari H7 sampai dengan H berapa tadi? H44. Nah, oke, lihat di sini. Sampai dengan H44. Oke, kemudian kurung tutup. Kemudian enter. Nah, di sini untuk nilai yang terendah untuk matematika ya 70. Kemudian kita lanjutkan lagi sambil tekan kanan bawah, sambil ditekan, kita tarik ke pinggir, set. Ya. Nilai terendahnya adalah 70 juga. Nah, itulah pemberian rumus logika secara sederhana ya, yaitu minimal untuk nilai yang terendah atau maksimal itu untuk nilai yang tertinggi. Ya, nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan terangkan tentang logika yang mungkin disebut agak rumit ya, seperti menentukan ranking ya. Kemudian setelah menentukan ranking, menentukan naik kelas atau tidak kelas ya. Ya, cukup sekian dari Bapak. Bapak harap kalian sehat selalu dan selalu untuk punya semangat belajar ya di rumah ya. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.